Buku Kolapse, Runtuhnya Peradaban-Peradaban Dunia karya Jared Diamond. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Bab 4. Keruntuhan Maya. Kini, jutaan wisatawan modern telah mengunjungi reruntuhan peradaban Maya kuno yang runtuh lebih daripada 1000 tahun lalu di semenanjung Yucatan di Meksiko dan daerah-daerah yang bersebelahan dengannya di Amerika Tengah. Kita semua suka misteri romantis, dan bangsa Maya menawarkannya di ambang pintu kita, nyaris sama dekatnya dengan reruntuhan Anasazi bagi orang-orang Amerika Serikat. Untuk mengunjungi sisa-sisa kota Maya, kami hanya perlu naik pesawat langsung dari Amerika Serikat ke ibu kota negara bagian Meksiko yang bernama Merida, naik mobil atau minibus sewaan, dan berkendara sejam di atas jalan raya yang mulus. Peta, HLM 201. Banyak reruntuhan Maya, dengan kuil-kuil dan monumen-monumen akbar mereka, masih terselubung rimba, jauh dari permukiman manusia masa kini. Foto 12. Padahal dulu tempat-tempat itu merupakan situs-situs peradaban pribumi Amerika paling maju di dunia baru sebelum orang-orang Eropa tiba, dan satu-satunya dengan naskah-naskah tertulis panjang yang telah berhasil dibaca. Bagaimana bisa bangsa-bangsa kuno menyokong masyarakat perkotaan di daerah-daerah yang kini hanya ditinggali segelintir petani yang susah payah bertahan hidup? Kota-kota Maya membuat kita terkesan bukan hanya karena misteri dan kecantikan, namun juga karena merupakan situs-situs arkeologi murni. Dengan kata lain, lokasinya tak lagi berpenghuni, sehingga tak tertutupi oleh bangunan-bangunan yang lebih baru seperti banyak kota kuno lainnya, misalnya ibu kota Aztec, Tenochtitlan, sekarang terkubur di bawah Mexico City modern, dan Roma. Kota-kota Maya tetap tak berpenghuni, tersembunyi oleh pepohonan, dan nyaris tak diketahui oleh dunia luar sampai ditemukan kembali pada 1839 oleh seorang pengacara Amerika kaya bernama John Stephens, bersama-sama juru gambar Inggris Frederick Chadderwood. Setelah mendengar kabar burung tentang reruntuhan di dalam rimba, Stephens meminta Presiden Amerika Serikat Martin Van Buren untuk menunjuknya sebagai duta besar bagi Konfederasi Republik-Republik Amerika Tengah, entitas politik tanpa wujud jelas yang waktu itu membentang dari yang kini merupakan wilayah Guatemala sampai Nicaragua, sebagai garis depan penjelajahan arkeologinya. Stephens dan Chadderwood akhirnya menjelajahi 44 situs dan kota. Dari kualitas bangunan dan seni yang luar biasa, mereka menyadari bahwa semua itu bukanlah hasil karya orang biadab, sebutan mereka, namun peradaban tinggi yang telah hilang. Mereka menyadari bahwa sejumlah ukiran di monumen-monumen batu adalah tulisan, dan mereka dengan benar menebak bahwa tulisan itu terkait dengan peristiwa-peristiwa sejarah dan nama-nama orang. Sewaktu pulang, Stephens menulis 2 buku perjalanan, ilustrasi oleh Chadderwood dan menjabarkan reruntuhan-reruntuhan itu, dan buku-bukunya laris. Beberapa kutipan tulisan Stephens akan membuat kita bisa merasakan daya pikat romantis bangsa Maya. Kota itu tak berpenghuni. Tak ada sisa-sisa ras ini berkeliaran di sekitar reruntuhan, berikut tradisi yang diwariskan dari ayah ke putranya dan dari generasi ke generasi. Kota tersebut terbentang di hadapan kami bagaikan kapal terombang-ambing di tengah samudra. Tiang layarnya hilang, namanya terhapus, awaknya hilang, dan tidak seorang pun yang bisa memberitahukan dari mana dia datang, siapa pemiliknya, seberapa lama dia telah berlayar, atau apa yang menyebabkannya hancur. Arsitektur, patung, dan lukisan, segala seni yang memperindah hidup, dahulu mekar dalam hutan yang merajalela ini. Orator, prajurit, dan negarawan, kecantikan, ambisi, dan kejayaan pernah hidup dan telah tiada, dan tak ada yang tahu bahwa hal-hal itu pernah ada, atau bisa berkisah tentang keberadaan mereka dahulu. Di sini terbentang sisa-sisa bangsa yang berbudaya, beradab, dan tiada duanya, yang telah melalui semua tahap yang berkenaan dengan bangkit dan jatuhnya bangsa-bangsa, mencapai masa keemasan mereka, lantas lenyap. Kami mendaki kuil-kuil mereka yang tak berpenghuni dan altar-altar yang ambruk, dan kemanapun kami bergerak kami melihat bukti selera mereka, keahlian seni mereka. Kami hayalkan orang-orang ganjil yang menatap sedih dari dalam tembok, membayangkan mereka, berkostum ramai dan berhiaskan bulu burung, mendaki teras-teras istana dan undak-undakan menuju kuil-kuil. Dalam romansa sejarah dunia tak ada yang pernah membuat saya terkesan lebih kuat daripada pemandangan kota yang dahulu agung dan indah, namun kini hancur,
tak berpenghuni, dan hilang tertutup pohon yang tumbuh bermil-mil di sekelilingnya, dan bahkan tanpa nama. Sensasi itulah yang masih dirasakan oleh para wisatawan yang terpikat keruntuhan Maya kini, dan mengapa bagi kita keruntuhan Maya sedemikian menarik. Kisah peradaban Maya memiliki beberapa keuntungan bagi kita semua yang berminat terhadap keruntuhan prasejarah. Pertama, catatan tertulis Maya yang masih ada walaupun sayangnya sangat tidak lengkap, masih bermanfaat untuk merekonstruksi sejarah Maya secara jauh lebih rinci daripada rekonstruksi sejarah Pulau Paskah atau bahkan Anasazi dengan cincin pohon dan tumpukan sampah pakratnya. Seni dan arsitektur agung kota-kota Maya telah menarik jauh lebih banyak ahli arkeologi yang mempelajari Maya daripada bila mereka hanyalah pemburu pengumpul tuna aksara yang hidup di gubuk-gubuk yang tak menyisakan jejak arkeologi. Para ahli klimatologi dan ahli paleoekologi belum lama ini mampu mengenali beberapa tanda iklim dan perubahan lingkungan kuno yang bersumbangsih kepada keruntuhan Maya. Terakhir, sekarang masih ada orang-orang Maya yang hidup di tanah air leluhur mereka dan berbicara dengan bahasa-bahasa Maya. Oleh karena banyak kebudayaan Maya kuno yang bertahan sesudah keruntuhan itu, para pengunjung awal dari Eropa ke tanah air Maya tersebut mencatat informasi mengenai masyarakat Maya zaman itu yang berperan vital dalam pemahaman kita terhadap masyarakat Maya kuno. Kontak pertama Maya dengan orang-orang Eropa sudah terjadi pada 1502, hanya 10 tahun setelah Christophorus Columbus menemukan dunia baru, ketika Columbus dalam pelayaran terakhirnya menangkap satu kanoniaga yang mungkin merupakan milik bangsa Maya. Pada 1527 orang-orang Spanyol mulai betul-betul menjalankan niat menaklukkan Maya, namun baru pada 1697 wilayah kepangeranan terakhir Maya tunduk kepada Spanyol. Dengan demikian, orang-orang Spanyol memiliki kesempatan untuk mengamati masyarakat-masyarakat Maya merdeka selama periode nyaris 2 abad. Yang terutama penting, sekaligus dari segi buruk dan segi baik, adalah Uskup Diego de Landa, yang berdiam di semenanjung Yucatan nyaris selalu sepanjang 1549 sampai 1578. Di satu sisi, dalam salah satu tindak vandalisme budaya paling buruk dalam sejarah, Uskup Landa membakar semua naskah Maya yang bisa dia temukan dalam upayanya melenyapkan penyembahan berhala, sehingga hanya 4 yang masih ada kini. Di sisi lain, dia menuliskan catatan rinci mengenai masyarakat Maya, dan dari seorang informan dia memperoleh penjelasan membingungkan mengenai tulisan Maya yang akhirnya, nyaris 4 abad kemudian, ternyata memberikan petunjuk cara memecahkan tulisan tersebut. Alasan lain mengabdikan satu bab kepada bangsa Maya adalah menyediakan anti racun bagi bab-bab lain kita mengenai masyarakat silam, yang secara tidak seimbang membahas tentang masyarakat-masyarakat kecil yang hidup di lingkungan-lingkungan yang dapat dikatakan rapuh dan terisolasi secara geografis, dan tertinggal dalam segi teknologi dan budaya pada zamannya. Bangsa Maya sama sekali tidak seperti itu. Justru mereka adalah masyarakat yang secara budaya paling maju, atau tergolong salah satu yang paling maju, di dunia baru sebelum kedatangan Columbus, satu-satunya dengan tulisan yang masih ada, dan terletak di salah satu dari 2 jantung peradaban dunia baru, Mesoamerika. Walaupun memang punya sejumlah masalah yang terkait dengan medan karatnya dan curah hujannya yang naik turun tak terduga, lingkungan mereka tidak terhitung sebagai sangat rapuh dalam standar dunia, dan jelas tidak serapuh lingkungan Pulau Paskah kuno, wilayah Anasazi, Tanah Hijau, atau Australia modern. Seandainya ada yang keliru mengira bahwa keruntuhan hanyalah risiko bagi masyarakat-masyarakat kecil pinggiran yang hidup di daerah-daerah rapuh, nasib bangsa Maya mengingatkan kita bahwa keruntuhan juga bisa menimpa masyarakat paling maju dan kreatif. Dari perspektif bingkai kerja 5 poin kita untuk memahami keruntuhan masyarakat, bangsa Maya menggambarkan 4 poin kita. Mereka memang merusak lingkungan mereka, terutama melalui penggundulan hutan dan erosi. Perubahan iklim, kekeringan, memang bersumbangsi terhadap keruntuhan Maya, barangkali berulang-ulang. Permusuhan di antara bangsa Maya sendiri berperan besar. Terakhir, faktor-faktor politik budaya, terutama persaingan di antara para raja dan kaum bangsawan yang menyebabkan diutamakannya perang dan pendirian monumen daripada pemecahan masalah-masalah yang mendasari, juga berperan. Poin terakhir dalam daftar 5 poin kita, perniagaan atau berhentinya perdagangan dengan masyarakat luar yang bersahabat, tampaknya tidak penting dalam mempertahankan keberadaan Maya atau menyebabkan kejatuhan. Meskipun obsidian, bahan mentah yang mereka sukai untuk membuat perkakas batu, giok, emas, dan cangkang kerang diimpor ke wilayah Maya, 3 barang yang disebutkan terakhir merupakan barang mewah yang tidak esensial.
Perkakas obsidian tetap tersebar luas di wilayah Maya lama setelah keruntuhan politik, sehingga terbukti tak pernah terjadi kekurangan persediaan obsidian. Untuk memahami bangsa Maya, mari mulai dengan mengkaji lingkungan mereka, yang kita pikir merupakan rimba atau hutan hujan tropis. Itu tidak benar, dan alasan tidak benarnya itu terbukti penting. Sesuai definisi, hutan hujan tropis tumbuh di wilayah-wilayah khatulistiwa bercurah hujan tinggi yang tetap basah atau lembab sepanjang tahun. Namun tanah air Maya terletak lebih daripada 1.500 km dari khatulistiwa, pada garis lintang utara 17 derajat sampai 22 derajat, di habitat yang diistilahkan hutan tropis musiman. Yaitu, meskipun memang cenderung ada musim hujan dari Mei sampai Oktober, juga ada musim kering dari Januari sampai April. Bila kita berfokus pada bulan-bulan basahnya, kita sebut tanah air Maya sebagai hutan tropis musiman. Tapi bila kita berfokus pada bulan-bulan keringnya, kita justru bisa menyebutnya gurun musiman. Dari utara ke selatan di Semenanjung Yucatan, curah hujan meningkat dari 46 sampai 250 cm per tahun, dan tanah menjadi semakin tebal, sehingga bagian selatan Semenanjung lebih produktif bagi pertanian dan menyokong populasi yang lebih padat. Namun curah hujan di tanah air Maya bervariasi dari tahun ke tahun tanpa bisa diperkirakan. Dalam beberapa tahun bisa turun hujan 3 atau 4 kali lebih banyak daripada tahun-tahun lain. Selain itu, waktu turun hujan dalam setahun juga susah diperkirakan, sehingga bisa saja petani menanam bibit mereka dengan harapan akan turun hujan, dan kemudian hujan tidak datang seperti yang diperkirakan. Sebagai akibatnya, para petani modern yang mencoba bertanam jagung di tanah air bangsa Maya kuno seringkali menghadapi kegagalan, terutama di utara. Bangsa Maya barangkali lebih berpengalaman dan lebih berhasil, namun tetap saja mereka juga harus menghadapi risiko kegagalan tanaman pangan akibat kekeringan dan badai. Walaupun wilayah selatan Maya menerima lebih banyak curah hujan daripada wilayah utara, masalah air anehnya lebih parah di selatan yang basah. Selain menjadikan kehidupan orang-orang Maya kuno di selatan berat, para ahli arkeologi modern juga sukar memahami mengapa kekeringan masa lalu menyebabkan masalah yang lebih besar di selatan yang basah daripada di utara yang kering. Penjelasan yang mungkin adalah terdapat simpanan air tawar di bawah tanah Semenanjung Yucatan, namun permukaannya semakin tinggi dari utara ke selatan, sehingga sewaktu kita bergerak ke selatan, permukaan tanah semakin jauh letaknya di atas muka air tanah. Di Semenanjung Utara, tinggi permukaan air tanah cukup rendah sehingga bangsa Maya mampu mencapai muka air tanah di lubang tampung yang disebut cenote, atau gua-gua yang dalam. Semua wisatawan yang pernah mengunjungi kota Maya di Chichen Itza pasti ingat cenote-cenote besar di sana. Di daerah pesisir utara yang rendah tanpa lubang tampung, bangsa Maya mungkin bisa mencapai muka air tanah dengan menggali sumur-sumur sedalam 20 meter. Air banyak tersedia di berbagai bagian Belize yang memiliki sungai, di sepanjang sungai Usuma Cinta di barat, dan di sekeliling beberapa danau di wilayah Peten di selatan. Namun sebagian besar daerah selatan terletak terlalu tinggi di atas muka air tanah sehingga tak tercapai oleh cenote atau sumur. Yang lebih parah, sebagian besar Semenanjung Yucatan terdiri atas karst, medan batu gamping yang berpori-pori seperti spons, di mana hujan langsung tembus ke dalam tanah, dan hanya sedikit air permukaan yang tersisa, atau malah tidak sama sekali. Bagaimana populasi Maya Selatan yang padat itu mengatasi masalah air yang timbul? Pada awalnya kita kaget karena banyak kota mereka yang bukan dibangun di samping segelintir sungai yang ada di sana, melainkan di tonjolan bukit di dataran tinggi yang landai. Penjelasannya adalah bahwa bangsa Maya menggali cekungan tanah, memodifikasi cekungan alami, dan kemudian menambal kebocoran di karst dengan melapiskan tapal ke dasar cekungan guna menciptakan wadah air dan waduk, yang menampung hujan dari cekungan penangkap air besar berlapis tapal dan menyimpannya untuk digunakan ketika kemarau. Misalnya, waduk di kota Tikal menampung cukup air untuk memenuhi kebutuhan air minum sekitar 10.000 orang untuk periode 18 bulan. Di kota Coba, bangsa Maya membangun tanggul-tanggul di sekeliling danau guna meninggikan permukaannya dan menjadikan persediaan air mereka lebih bisa diandalkan. Namun para penghuni Tikal dan kota-kota lain yang bergantung pada waduk untuk memperoleh air minum akan tetap berada dalam bahaya gawat bila 18 bulan lewat tanpa hujan dalam kemarau panjang. Kemarau yang lebih singkat, yang menyebabkan mereka kehabisan simpanan makanan, mungkin telah menjebloskan mereka ke dalam bahaya gawat melalui kelaparan,
karena bercocok tanam pangan membutuhkan hujan, bukan waduk. Yang teramat penting bagi tujuan-tujuan kita adalah rincian mengenai agrikultur maya, yang didasarkan tanaman pangan yang didomestikasi di Meksiko, terutama jagung, dengan bunci sebagai yang nomor 2 terpenting. Bagi kaum elit maupun rakyat jelata, 70% diet maya terdiri atas jagung, seperti yang disimpulkan dari analisis isotop terhadap kerangka-kerangka orang Maya kuno. Hewan domestik mereka hanya anjing, kalkun, entok, dan sejenis lebah tak bersengat yang menghasilkan madu, sementara sumber daging alam yang paling penting adalah kijang yang mereka buru, ditambah ikan di beberapa situs. Tapi, sedikitnya tulang hewan di situs-situs arkeologis Maya menunjukkan bahwa sepertinya kuantitas daging yang tersedia bagi bangsa Maya sungguh rendah. Daging kijang terutama merupakan makanan mewah bagi kaum elit. Tadinya dipercaya bahwa pertanian Maya didasarkan pada agrikultur tebang bakar, disebut juga agrikultur Sweden, di mana hutan dibabat dan dibakar, tanaman pangan dibudidayakan di ladang yang dihasilkan selama setahun atau beberapa tahun sampai tanahnya kehabisan zat hara. Dan kemudian ladang ditinggalkan untuk diistirahatkan selama 15 atau 20 tahun sampai pertumbuhan ulang vegetasi liar mengembalikan kesuburan. Karena setiap saat sebagian besar bentang alam dalam sistem agrikultur tebang bakar sedang dalam kondisi diistirahatkan, jenis agrikultur ini hanya bisa menyokong populasi berkepadatan sedang. Dengan demikian, para ahli arkeologi terkejut menemukan bahwa kepadatan populasi Maya kuno, yang diperkirakan dari jumlah pondasi batu rumah pertanian, seringkali jauh lebih tinggi daripada yang bisa disokong agrikultur tebang bakar. Angka sebenarnya banyak diperdebatkan dan terbukti sangat bervariasi di berbagai daerah. Namun perkiraan yang sering dikutip mencapai 250 sampai 750, barangkali bahkan 1.500 orang per mil persegi. Sebagai perbandingan, kini dua negara berpenduduk paling padat di Afrika, Rwanda dan Burundi, memiliki kepadatan penduduk hanya sekitar 750, Rwanda, dan 540, Burundi, per mil persegi. Oleh karena itu, bangsa Maya kuno pastilah memiliki cara meningkatkan produksi agrikultur melebihi apa yang dimungkinkan dengan agrikultur tebang bakar saja. Banyak wilayah Maya memang menunjukkan sisa-sisa struktur agrikultural yang dirancang untuk meningkatkan produksi, misalnya terasering lereng perbukitan untuk mempertahankan tanah dan kelembaban, sistem irigasi, dan rangkaian kanal serta ladang yang dikeringkan atau ditinggikan. Sistem-sistem yang disebutkan belakangan, yang teruji sangat baik di tempat-tempat lain di dunia dan yang membutuhkan banyak tenaga untuk pembangunannya, namun memberikan ganjaran berupa produksi makanan yang meningkat, melibatkan penggalian kanal-kanal untuk mengeringkan daerah yang terendam banjir, memupuk dan meninggikan permukaan ladang di antara kanal-kanal dengan menumpukan lumpur dan eceng gondok yang dikeruk dari kanal ke atas ladang, dan karenanya mencegah ladang-ladang itu terendam banjir. Selain memanen tanaman pangan yang ditumbuhkan di ladang, para petani dengan ladang ditinggikan juga, membesarkan ikan liar dan kura-kura di dalam kanal-kanal itu. Sebenarnya, membiarkan hewan-hewan itu tumbuh sendiri, sebagai sumber makanan tambahan. Tapi daerah-daerah Maya lain, misalnya kota-kota Copan dan Tikal yang banyak dipelajari, menunjukkan sedikit bukti arkeologi terasering, irigasi, ataupun sistem ladang yang ditinggikan atau dikeringkan. Para penduduknya pastilah menggunakan cara-cara peningkatan produksi makanan yang tidak menyisakan jejak arkeologis, entah itu kompos, pertanian air banjir, memperpendek waktu istirahat tanah, dan membajak tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah, atau dalam contoh ekstrim sama sekali tidak membiarkan tanah menganggur dan bercocok tanam pangan setiap tahun, atau di daerah-daerah yang teramat lembab melakukan penanaman 2 kali setahun. Masyarakat berstratifikasi sosial, termasuk masyarakat Amerika dan Eropa modern, terdiri atas para petani yang menghasilkan makanan, ditambah kelompok bukan petani seperti birokrat dan prajurit yang tidak menghasilkan makanan, dan hanya mengonsumsi makanan yang ditumbuhkan oleh petani sehingga dapat dianggap sebagai parasit petani. Oleh karena itu, dalam masyarakat berstratifikasi manapun, para petani harus menumbuhkan cukup banyak makanan untuk memenuhi bukan hanya kebutuhan mereka sendiri melainkan juga konsumen lain. Jumlah konsumen bukan penghasil makanan yang dapat disokong bergantung kepada produktivitas agrikultural masyarakat. Di Amerika Serikat sekarang, dengan agrikulturnya yang sangat Asian, hanya 2% populasinya merupakan petani,
dan setiap petani dapat memberi makan rata-rata 125 orang lainnya, orang-orang Amerika yang bukan petani ditambah orang-orang di pasar ekspor luar negeri. Agrikultur Mesir kuno, walaupun kalah efisien dibanding agrikultur modern yang menggunakan mesin, masih cukup efisien bagi seorang petani Mesir untuk menghasilkan makanan 5 kali lipat lebih banyak daripada yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Namun seorang petani Maya hanya bisa menghasilkan 2 kali lipat dari jumlah kebutuhannya dan keluarganya. Itu karena agrikultur Maya menderita sejumlah keterbatasan. Pertama-tama, protein yang dihasilkan sedikit. Jagung, yang merupakan tanaman pangan paling dominan, memiliki kandungan protein lebih rendah daripada makanan pokok dunia lama berupa gandum dan jelai. Tidak ada hewan besar di antara hewan-hewan domestik yang bisa dimakan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang ada pun menghasilkan lebih sedikit daging daripada sapi, domba, babi, dan kambing dunia lama. Bangsa Maya bergantung kepada lebih sedikit ragam tanaman pangan daripada para petani Andes, yang selain jagung juga memiliki kentang, quinoa berprotein tinggi, dan banyak tumbuhan lain, ditambah lama untuk daging, dan jauh lebih sedikit lagi daripada ragam tanaman pangan di Cina dan Eurasia Barat. Satu lagi keterbatasan adalah agrikultur jagung Maya kalah intensif dan produktif daripada Chinampa, sejenis agrikultur dengan ladang ditinggikan yang sangat produktif, milik bangsa Aztec, ladang-ladang yang ditinggikan milik peradaban Tiwanaku di Andes, irigasi moche di pesisir Peru, ataupun ladang-ladang yang digemburkan dengan bajak yang dihela hewan di sebagian besar Eurasia. Keterbatasan lebih lanjut berakar dari iklim lembab daerah Maya, yang membuat jagung sulit disimpan lebih daripada setahun. Sementara bangsa Anasazi yang hidup di iklim kering Amerika Serikat Barat Daya bisa menyimpannya selama 3 tahun. Terakhir, tak seperti orang-orang Indian Andes dengan lama, dan tak seperti bangsa-bangsa dunia lama dengan kuda, lembu, keledai, dan unta, bangsa Maya tak punya kendaraan atau bajak yang bertenaga hewan. Bagi bangsa Maya, semua pengangkutan barang di daratan dilakukan oleh manusia. Namun bila kita mengirimkan seorang portir untuk mengangkut jagung sebagai pendamping pasukan yang menuju ke medan perang, sejumlah jagung yang diangkut itu harus digunakan sebagai makanan untuk si portir sendiri sewaktu berangkat, dan juga sewaktu pulang, sehingga hanya sekian persen jagung yang tersedia untuk dimakan pasukan. Semakin lama perjalanannya, semakin sedikit jagung yang tersisa setelah dipotong untuk keperluan sang portir. Bila perjalanan sudah memakan waktu beberapa hari sampai seminggu, sudah tidak ekonomis untuk mengirimkan portir yang mengangkut jagung kepada pasukan atau ke pasar. Dengan demikian, produktivitas sedang agrikultur Maya, dan kurangnya hewan beban, sangat membatasi panjang waktu dan jarak laga militer mereka. Kita terbiasa memikirkan keberhasilan militer sebagai ditentukan oleh kualitas persenjataan, bukan pasokan makanan. Namun contoh jelas bagaimana perbaikan pasokan makanan bisa sangat meningkatkan keberhasilan militer berasal dari sejarah bangsa Maori Selandia Baru. Bangsa Maori adalah bangsa Polinesia yang pertama kali bermukim di Selandia Baru. Mereka terbiasa berperang sengit satu sama lain, namun hanya melawan suku-suku yang bertetangga dekat. Perang Maori sangat dibatasi oleh produktivitas sedang agrikultur mereka, yang tanaman pangan pokoknya adalah ubi jalar. Mustahil menumbuhkan cukup ubi jalar untuk memberi makan satu pasukan di medan perang untuk waktu lama atau untuk bepergian jauh. Ketika orang-orang Eropa tiba di Selandia Baru, mereka membawa kentang, yang mulai sekitar 1815 sangat meningkatkan hasil panen Maori. Bangsa Maori sekarang bisa menumbuhkan cukup makanan untuk memasok pasukan di medan tempur selama berminggu-minggu. Hasilnya adalah satu periode dalam sejarah Maori selama 15 tahun, mulai 1818 sampai 1833, ketika suku-suku Maori yang telah memperoleh kentang dan bedil dari orang-orang Inggris mengirimkan pasukan untuk menyerang suku-suku yang belum memperoleh kentang dan bedil ratusan kilometer jauhnya. Dengan demikian, produktivitas kentang melenyapkan keterbatasan yang sebelumnya ada dalam peperangan Maori, mirip dengan keterbatasan yang diberikan agrikultur jagung yang berproduktivitas rendah terhadap peperangan Maya. Pertimbangan-pertimbangan mengenai pasokan makanan itu mungkin berpengaruh menjelaskan mengapa masyarakat Maya tetap terpecah-pecah secara politik menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang senantiasa berperang satu sama lain, dan tidak pernah bersatu menjadi imperium besar seperti Imperium Aztec di lembah Meksiko, memperoleh makanan berkat bantuan agrikultur Chinampa dan bentuk-bentuk intensifikasi lain, atau Imperium Inca di Andes, memperoleh makanan dari berbagai tanaman pangan yang diangkut lama, melewati jalan-jalan yang dibangun dengan baik.
Bala tentara dan birokrasi Maya tetap kecil dan tidak mampu melaksanakan laga militer jarak jauh. Bahkan lama sesudahnya, pada 1848, ketika orang-orang Maya memberontak terhadap tuan-tuan Meksiko mereka dan bala tentara Maya tampaknya nyaris menang, mereka harus berhenti bertempur dan pulang untuk memanen jagung lagi. Banyak kerajaan Maya memiliki populasi yang mencapai hanya 25.000 sampai 50.000 orang, tidak ada yang mencapai 500.000, yang hidup dalam radius 2 atau 3 hari berjalan kaki dari istana sang raja. Jumlah sebenarnya lagi-lagi sangat kontroversial di kalangan ahli arkeologi. Dari puncak kuil-kuil di beberapa kerajaan Maya, kuil-kuil kerajaan terdekat bisa terlihat. Kota-kota Maya tetap kecil, kebanyakan luasnya di bawah 2,5 km persegi, tanpa populasi besar dan pasar luas seperti Teotihuacan dan Tenochtitlan di lembah Meksiko, atau Chichen dan Cusco di Peru, dan tanpa bukti arkeologis dari simpanan makanan yang dikelola oleh kerajaan dan perniagaan seperti di Yunani dan Mesopotamia kuno. Sekarang, inilah kuliah singkat sejarah Maya. Daerah Maya merupakan bagian wilayah budaya penduduk asli Amerika kuno yang lebih luas dan dikenal sebagai Mesoamerika, yang membentang kira-kira dari Meksiko Tengah ke Honduras dan merupakan satu dari 2 pusat inovasi dunia baru sebelum tibanya orang-orang Eropa. Pusat yang satu lagi adalah Andes di Amerika Selatan. Bangsa Maya memiliki banyak kesamaan dengan masyarakat-masyarakat Mesoamerika lain bukan hanya dalam hal yang mereka miliki, namun juga apa yang mereka tidak miliki. Misalnya, yang mengejutkan bagi orang-orang Barat modern dengan anggapan yang didasarkan pada peradaban dunia baru, masyarakat Amerika tidak memiliki perkakas logam, katrol dan mesin-mesin lain, roda, kecuali untuk mainan di beberapa daerah, perahu dengan layar, dan hewan-hewan domestik yang cukup besar untuk mengangkut beban atau menarik bajak. Semua kuil Maya yang besar-besar itu dibangun dengan perkakas batu dan kayu serta mengandalkan tenaga manusia saja. Di antara bahan-bahan peradaban Maya, banyak yang diperoleh bangsa Maya dari tempat-tempat lain di Mesoamerika. Misalnya, agrikultur, kota, dan tulisan Mesoamerika muncul pertama kali di luar daerah Maya itu sendiri, di lembah-lembah dan dataran-dataran rendah pesisir di sebelah barat dan barat daya, di mana jagung, buncis, dan labu siam didomestikasi dan menjadi komponen diet penting sejak 3000 sebelum Masehi. Gerabah muncul sekitar 2500 sebelum Masehi, desa-desa 1500 sebelum Masehi, kota-kota bangsa Olmec pada 1200 sebelum Masehi, tulisan diciptakan bangsa Zapotec di Oaxaca pada sekitar atau setelah 600 sebelum Masehi, dan negara-negara pertama muncul pada sekitar 300 sebelum Masehi. 2 kalender yang saling melengkapi, kalender matahari dengan 365 hari dan kalender ritual dengan 260 hari, juga muncul di luar daerah Maya. Unsur-unsur lain peradaban Maya diciptakan, disempurnakan, atau dimodifikasi oleh bangsa Maya sendiri. Di dalam daerah Maya, desa-desa dan gerabah muncul pada sekitar atau setelah 1000 sebelum Masehi, bangunan-bangunan megah pada sekitar 500 sebelum Masehi, sementara tulisan pada sekitar 400 sebelum Masehi. Semua tulisan Maya kuno yang masih ada, terdiri atas total sekitar 15.000 inskripsi, tertera pada batu dan gerabah dan isinya hanya mengenai para raja, bangsawan, dan penaklukan-penaklukan mereka. Foto 13. Tak ada satupun yang menyinggung soal rakyat jelata. Ketika orang-orang Spanyol tiba, bangsa Maya masih menggunakan kertas kulit kayu yang dilapisi plester untuk menulis buku, dan 4 buku yang selamat dari api uskup Belanda ternyata naskah tentang astronomi dan kalender. Bangsa Maya kuno memiliki buku-buku dari kertas kulit kayu semacam itu, seringkali digambarkan pada gerabah mereka. Namun dari buku-buku itu hanya sisa-sisanya yang sudah hancur yang ditemukan di dalam makam-makam. Kalender hitungan panjang Maya yang terkenal dimulai pada 11 Agustus 3114 sebelum Masehi. Seperti juga kalender Masehi dimulai pada 1 Januari di tahun pertama kelahiran Kristus. Kita tahu makna penting titik awal, hari paling pertama pada kalender Masehi. Hari itulah yang dianggap sebagai awal tahun kelahiran Kristus. Barangkali bangsa Maya juga melekatkan suatu arti penting bagi titik awal mereka itu, namun kita tidak tahu apa. Penyebutan tahun hitungan panjang yang masih ditemukan hanyalah yang sama dengan 197 Masehi untuk satu monumen di daerah Maya, dan 36 sebelum Masehi di luar daerah Maya, yang mengindikasikan bahwa titik awal kalender hitungan panjang baru ditetapkan pada 11 Agustus 3114 sebelum Masehi lama setelah kalender itu sendiri diciptakan.
Tidak ada tulisan apapun di dunia baru ketika itu, maupun 2500 tahun sesudah tanggal tersebut. Kalender kita dibagi-bagi menjadi satuan hari, minggu, bulan, tahun, dasawarsa, abad, dan milenium. Misalnya, tanggal 19 Februari 2003, ketika saya menulis naskah pertama dari paragraf ini, berarti hari ke-19 pada bulan kedua di tahun ketiga dasawarsa pertama abad pertama milenium ketiga sejak kelahiran Kristus. Serupa dengan itu, kalender hitungan panjang Maya menyebutkan tanggal dalam satuan hari, Kin, 20 hari, Uinal, 360 hari, Tun, 7.200 hari atau kira-kira 20 tahun, Katun, dan 144.000 hari atau kira-kira 400 tahun, Baktun. Seluruh sejarah Maya berlangsung pada Baktun 8, 9, dan 10. Periode peradaban Maya yang disebut klasik dimulai pada Baktun 8, sekitar 250 M, sewaktu bukti mengenai raja-raja dan dinasti-dinasti pertama muncul. Di antara glif-glif, tanda-tanda tertulis, di monumen-monumen Maya, orang-orang yang mempelajari tulisan Maya mengenali beberapa lusin, masing-masing terkonsentrasi di daerah geografi tersendiri, dan yang kini dianggap bermakna kira-kira nama dinasti atau kerajaan. Selain raja-raja Maya yang memiliki glif nama dan istana mereka sendiri, banyak bangsawan juga memiliki glif dan istana tersendiri. Dalam masyarakat Maya, raja juga berfungsi sebagai pendeta tinggi yang memegang tanggung jawab melaksanakan ritual-ritual astronomi dan kalender, dan karena itu membawa hujan dan kemakmuran, yang sang raja klaim bisa dia datangkan berkat kekuatan adi alami yang dia peroleh karena merupakan keturunan para dewata. Dengan kata lain, ada suatu timbal balik yang dipahami secara tidak langsung. Alasan mengapa kaum Tani menyokong gaya hidup mewah raja dan penghuni istananya, memberinya makanan berupa jagung dan daging kijang, dan membangun istana-istananya adalah karena dia memberikan janji-janji besar yang tersirat kepada kaum Tani. Seperti yang akan kita lihat, raja-raja jadi bermasalah dengan kaum Tani ketika terjadi kekeringan, sebab itu sama saja dengan tak terwujudnya janji sang raja. Sejak 250 M, populasi Maya, seperti yang diperkirakan dari jumlah situs rumah yang teruji secara arkeologis, jumlah monumen dan bangunan, serta jumlah penanggalan hitungan panjang pada monumen dan gerabah, meningkat nyaris secara eksponensial, dan mencapai jumlah puncaknya pada abad ke-8 Masehi. Monumen-monumen terbesar didirikan mendekati akhir periode klasik. Jumlah dari ketiga indikator masyarakat kompleks itu menurun selama abad ke-9, sampai penanggalan hitungan panjang terakhir yang ditemukan pada monumen sejauh ini, yaitu Baktun 10, pada tahun 909 Masehi. Penurunan populasi, arsitektur, dan kalender hitungan panjang Maya ini dikenal sebagai keruntuhan Maya klasik. Sebagai contoh keruntuhan itu, mari kita kaji secara lebih rinci satu kota yang kecil namun dibangun dengan padat, yang kini merupakan reruntuhan di satu situs di Honduras Barat yang dikenal sebagai Copan, dan dijabarkan dalam dua buku yang diterbitkan belum lama ini oleh ahli arkeologi David Webster. Lahan terbaik untuk agrikultur di daerah Copan terdapat di 5 kantong wilayah datar dengan tanah aluvial yang subur di sepanjang sebuah lembah sungai, dengan luas total yang kecil, hanya 25 km persegi. Yang terbesar di antara 5 kantong itu, dikenal sebagai kantong Copan, memiliki luas 13 km persegi saja. Kebanyakan lahan di sekeliling Copan terdiri atas perbukitan curam, dan nyaris setengah daerah perbukitan memiliki kemiringan melebihi 16%, kira-kira 2 kali lereng paling curam yang mungkin Anda jumpai di jalan raya Amerika Serikat. Tanah di perbukitan kalah subur, lebih asam, dan lebih miskin fosfat daripada tanah di lembah. Sekarang pun panen jagung dari ladang-ladang di dasar lembah berjumlah 2 atau 3 kali lipat dibandingkan ladang-ladang di lereng bukit, yang menderita erosi dengan cepat dan kehilangan 3/4 produktivitasnya dalam waktu satu dasawarsa sejak mulai dipakai bertani. Ditilik dari jumlah situs rumah, pertumbuhan populasi di lembah Copan naik tajam sejak abad ke-5 sampai mencapai puncaknya yang diperkirakan sekitar 27.000 orang pada 75900 Masehi. Sejarah tertulis Maya di Copan dimulai pada tahun kalender hitungan panjang yang sama dengan 426 M, ketika monumen-monumen yang berasal dari masa sesudahnya mencatat kenangan tentang tibanya seseorang yang berkerabat dengan kaum bangsawan di Tikal dan Teotihuacan. Pembangunan monumen-monumen kerajaan yang mengelulukan para raja banyak sekali terjadi antara 650 dan 750 Masehi. Setelah 700 M, bangsawan-bangsawan selain para raja juga ikut-ikutan dan mulai mendirikan istana-istana mereka sendiri,
yang jumlahnya mencapai sekitar 20 buah pada 800 m, ketika salah satu istana itu diketahui terdiri atas 50 bangunan dengan ruangan yang cukup untuk sekitar 250 orang. Seluruh kaum bangsawan dan istana-istana mereka itu telah meningkatkan beban yang telah diberikan raja dan istananya sendiri kepada kaum tani. Bangunan besar terakhir di Copan didirikan pada sekitar 800 m, dan penanggalan hitungan panjang terakhir di satu altar yang belum selesai dan barangkali ditorehi nama seorang raja mencatat tahun yang setara 822 Masehi. Survei-survei arkeologis terhadap berbagai jenis habitat di Lembah Copan menunjukkan bahwa habitat-habitat itu dihuni dalam urutan tertentu. Daerah pertama yang dimanfaatkan bertani adalah kantong besar Copan di dasar lembah, diikuti oleh dihuninya keempat kantong lain di dasar lembah. Selama waktu itu, populasi manusia bertumbuh, namun perbukitan belum dihuni. Oleh karena itu, populasi yang meningkat itu pastilah dihidupi dengan intensifikasi produksi di kantong-kantong dasar lembah dengan kombinasi periode istirahat tanah yang lebih pendek, tumpang sari, dan barangkali irigasi. Pada 650 m, barangkali orang Maya mulai menghuni lereng perbukitan. Namun situs-situs perbukitan itu digunakan bercocok tanam hanya selama sekitar seabad. Persentase populasi total Copan yang ada di perbukitan, bukan di lembah, mencapai maksimum 41%, kemudian menurun sampai populasi kembali terkonsentrasi di kantong-kantong lembah. Apa yang menyebabkan penduduk meninggalkan perbukitan lagi? Penggalian terhadap pondasi berbagai bangunan di dasar lembah menunjukkan bahwa bangunan-bangunan itu tertutupi endapan pada abad ke-8, yang berarti lereng perbukitan tererosi dan barangkali juga zat haranya tergelontor. Tanah perbukitan yang asam dan tak subur itu terbawa ke lembah di bawah dan melapisi tanah lembah yang lebih subur, sehingga pastilah mengurangi jumlah panen. Ditinggalkannya perbukitan dengan cepat pada masa lalu sejalan dengan pengalaman bangsa Maya modern, yaitu ladang-ladang di perbukitan tersebut memiliki kesuburan rendah dan tanah di sana cepat kehabisan zat hara. Alasan terjadinya erosi di lereng perbukitan itu jelas. Hutan-hutan yang tadinya menutupi dan melindungi tanah di sana ditebangi. Sampel serbuk sari yang telah diketahui usianya menunjukkan bahwa hutan pinus yang tadinya menutupi bagian atas lereng perbukitan akhirnya digunduli semua. Perhitungan menunjukkan bahwa tampaknya sebagian besar pohon pinus yang ditebang itu digunakan sebagai kayu bakar, sementara sisanya dibuat untuk konstruksi atau membuat plester. Di situs-situs Maya lain dari zaman praklasik, di mana orang-orang Maya menggunakan plester tebal secara berlebihan untuk melapisi bangunan, produksi plester mungkin merupakan sebab utama penggundulan hutan. Selain menyebabkan akumulasi endapan di lembah dan habisnya persediaan kayu, penggundulan hutan itu mungkin mulai menyebabkan kekeringan akibat ulah manusia di dasar lembah. Sebab hutan berperan besar dalam daur air, sedemikian besar sehingga penggundulan hutan besar-besaran cenderung menyebabkan menurunnya curah hujan. Ratusan kerangka yang digali dari situs-situs arkeologis Copan telah dipelajari untuk menemukan tanda-tanda penyakit dan kekurangan gizi, misalnya tulang berpori-pori dan garis stres di gigi. Tanda-tanda di kerangka menunjukkan bahwa kesehatan penduduk Copan memburuk sejak 650 sampai 850 m, baik di kalangan elit maupun rakyat biasa, walaupun kesehatan rakyat biasa jauh lebih buruk. Ingatlah lagi bahwa populasi Copan meningkat tajam ketika perbukitan mulai dihuni. Ditinggalkannya semua ladang di perbukitan itu berarti beban memberi makan populasi tambahan yang tadinya bergantung kepada daerah perbukitan kini dialihkan ke dasar lembah, dan semakin banyak orang yang bersaing memperebutkan makanan yang ditumbuhkan di lahan 25 km persegi di dasar lembah. Itu pastilah menyebabkan pertarungan di antara para petani memperebutkan lahan terbaik, atau lahan apapun, seperti yang terjadi di Rwanda modern. Karena Raja Copan gagal memenuhi janjinya berupa hujan dan kemakmuran sebagai balasan kekuasaan dan kemewahan yang dia tuntut, dia pastilah menjadi kambing hitam kegagalan panen. Itu mungkin menjelaskan mengapa kabar terakhir yang kita dengar dari Raja Copan manapun berasal dari 822 m, penanggalan hitungan panjang terakhir di Copan, dan mengapa istana raja dibakar pada sekitar 850 Masehi. Tapi, berlanjutnya produksi sejumlah barang mewah menunjukkan bahwa tampaknya sejumlah kaum bangsawan bisa meneruskan gaya hidup mereka setelah tumbangnya sang raja, sampai sekitar 975 Masehi. Ditilik dari kepingan-kepingan obsidian yang bisa ditentukan usianya, populasi total Copan berkurang secara lebih bertahap daripada tanda-tanda raja dan kaum bangsawannya. Perkiraan besar populasi pada 950 m masih sekitar 15.000, atau 54% dari populasi puncak sebesar 27.000. Populasi itu terus menyusut, sampai tak ada lagi tanda-tanda dari satu orang pun di Lembah Copan pada sekitar 1250 Masehi. Kemunculan kembali serbuk sari dari pepohonan hutan setelahnya menjadi bukti bahwa lembah itu tak lagi dihuni manusia, dan hutan pun akhirnya bisa mulai pulih.
Garis besar umum sejarah Maya yang baru saja saya tuturkan, dan contoh berupa sejarah Copan, menjelaskan mengapa kita membicarakan soal keruntuhan Maya. Namun kisah itu semakin bertambah rumit, karena setidaknya 5 alasan. Pertama, bukan hanya ada keruntuhan klasik besar-besaran itu, melainkan juga setidaknya 2 keruntuhan sebelumnya yang lebih kecil di beberapa situs, satu pada sekitar 150 Masehi ketika El Mirador dan beberapa kota Maya lain runtuh, disebut keruntuhan praklasik, sementara yang satu lagi, disebut Jeda Maya. Pada akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7, periode ketika tak ada monumen yang didirikan di situs Tikal yang banyak diteliti. Juga ada beberapa keruntuhan pasca klasik di daerah-daerah yang populasinya bertahan sesudah keruntuhan klasik atau meningkat setelahnya, misalnya jatuhnya Chichen Itza pada sekitar 1250 dan Mayapan pada sekitar 1450. Kedua, keruntuhan klasik jelas tidak paripurna, sebab ada ratusan ribu orang Maya yang bertemu dan bertarung melawan orang-orang Spanyol. Jauh lebih sedikit orang Maya daripada puncak zaman klasik, namun masih jauh lebih banyak daripada masyarakat-masyarakat kuno lain yang kita bahas secara terperinci di buku ini. Mereka terkonsentrasi di daerah-daerah dengan pasokan air stabil, terutama di utara dengan cenote-cenotenya, dataran rendah pesisir dengan sumur-sumurnya, dekat satu danau di selatan, dan di sepanjang berbagai sungai dan laguna di daratan yang lebih rendah. Tapi, memang populasi manusia menghilang nyaris seluruhnya dari daerah yang dulunya merupakan jantung peradaban Maya di selatan. Ketiga, keruntuhan populasi, seperti yang diperkirakan dari jumlah situs rumah dan perkakas obsidian, dalam beberapa kasus jauh lebih lambat daripada penurunan jumlah penanggalan hitungan panjang, seperti yang sudah saya sebutkan untuk Copan. Yang runtuh secara cepat selama keruntuhan klasik adalah lembaga kerajaan dan kalender hitungan panjang. Keempat, banyak kejadian yang kelihatan sebagai keruntuhan kota sebenarnya sekadar daur kekuasaan, yakni, kota-kota tertentu menjadi semakin berkuasa, kemudian melemah atau ditaklukkan, dan kemudian bangkit lagi dan menaklukkan tetangga-tetangganya, tanpa perubahan pada keseluruhan populasi. Misalnya, pada 562 Tikal dikalahkan oleh pesaing-pesaingnya Caracol dan Calakmul, dan rajanya ditangkap serta dibunuh. Tapi, Tikal kemudian secara bertahap kembali menjadi kuat dan akhirnya menundukkan pesaing-pesaingnya pada 695, lama sebelum Tikal ikut runtuh di periode klasik bersama kota-kota Maya lainnya. Monumen-monumen terakhir di Tikal bertanggalan 869 Masehi. Serupa dengan itu, kekuasaan Copan meningkat sampai tahun 738, ketika rajanya Wasaklahun Ubeah Kaawil, nama yang kini lebih dikenal oleh para peminat Maya melalui terjemahannya yang tak terlupakan, 18 kelinci, ditangkap dan dibunuh oleh kota pesaing mereka, Quirigua. Namun kemudian Copan berkembang makmur selama separuh abad berikutnya, di bawah raja-raja yang lebih beruntung. Terakhir, kota-kota di daerah Maya yang berbeda-beda bangkit dan jatuh dengan kurva perkembangan berbeda-beda. Misalnya, wilayah Pug di barat laut semenanjung Yucatan, setelah nyaris tak dihuni manusia pada tahun 700, mengalami ledakan populasi setelah 750 ketika kota-kota di selatan runtuh, mengalami puncak populasi antara 900 dan 925, lantas kemudian runtuh pula antara 950 dan 1000. El Mirador, situs besar di wilayah Maya dengan salah satu piramida terbesar di dunia, mulai dihuni pada 200 sebelum Masehi dan ditinggalkan sekitar 150 Masehi, lama sebelum bangkitnya Copan. Chichen Itza di semenanjung utara bertumbuh setelah 850 Masehi dan merupakan pusat utama di utara pada sekitar 1000, namun hancur dalam perang saudara pada sekitar 1250. Sejumlah ahli arkeologi memusatkan perhatian pada kelima tipe kerumitan itu dan tidak mau mengakui keruntuhan Maya klasik sama sekali. Namun sikap ini mengabaikan fakta gamblang yang menuntut penjelasan. Hilangnya antara 90–95% populasi Maya setelah 800 Masehi, terutama di daerah yang tadinya berpopulasi paling padat di dataran rendah selatan, dan hilangnya raja-raja, kalender hitungan panjang, serta lembaga-lembaga kompleks politik dan budaya lainnya. Itulah mengapa kita berbicara mengenai keruntuhan Maya klasik, keruntuhan populasi maupun kebudayaan yang perlu penjelasan. Dua fenomena lain yang telah saya singgung singkat sebagai berperan serta dalam keruntuhan Maya membutuhkan lebih banyak penjelasan, peran peperangan dan kekeringan.
Para ahli arkeologi untuk waktu lama percaya bahwa bangsa Maya kuno lembut dan cinta damai. Kini kita tahu bahwa peperangan Maya sungguh sengit, berlarut-larut, dan tak terselesaikan, karena keterbatasan pasokan makanan dan transportasi memustahilkan wilayah kepangeranan Maya manapun untuk menyatukan keseluruhan wilayah Maya di bawah satu imperium, seperti bangsa Aztec menyatukan Meksiko Tengah maupun bangsa Inka menyatukan Andes. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa peperangan menjadi semakin sengit dan sering terjadi ketika mendekati akhir keruntuhan Maya klasik. Bukti itu berasal dari beberapa tipe temuan selama 55 tahun terakhir. Penggalian arkeologis terhadap perbentengan raksasa yang mengelilingi banyak kota Maya, penggambaran gamblang peperangan dan tahanan di monumen batu, vas, foto 14, dan lukisan-lukisan mural ternama yang ditemukan pada 1964 di Bonampak, serta dipecahkannya tulisan Maya, yang sebagian besarnya ternyata merupakan prasasti tentang raja-raja yang membangga-banggakan keberhasilan mereka menaklukkan tetangganya. Raja-raja Maya berusaha menahan satu sama lain, dengan Raja 18 Kelinci dari Copan sebagai salah satu pecundang yang malang. Tahanan disiksa dalam berbagai cara menyakitkan yang digambarkan secara jelas pada berbagai monumen dan lukisan. Misalnya menyentakkan jari sampai tulangnya terlepas, mencabut gigi, memotong rahang bawah, memangkas bibir dan ujung jari, menarik kuku sampai copot, dan menusukkan jarum ke bibir, yang berpuncak, terkadang beberapa tahun kemudian. Dalam pengorbanan sang tawanan dalam berbagai cara menyakitkan lainnya, misalnya mengikat lengan dan kaki si tawanan menjadi satu sehingga tubuhnya berbentuk mirip bola, kemudian menggulingkan si tawanan menuruni tangga batu kuil yang curam. Peperangan Maya melibatkan beberapa jenis kekerasan yang terdokumentasi dengan baik, perang antara kerajaan-kerajaan yang berbeda, usaha kota-kota di dalam suatu kerajaan untuk merdeka dengan cara memberontak terhadap ibu kota, dan perang saudara yang terjadi akibat upaya disertai kekerasan yang kerap dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjadi raja demi merebut tahta. Semua tipe perang ini dijabarkan atau digambarkan pada monumen-monumen, sebab melibatkan para raja dan bangsawan. Yang tidak dianggap patut dijabarkan, namun barangkali lebih kerap terjadi, adalah pertarungan antara rakyat jelata yang memperebutkan tanah, seiring semakin parahnya kelebihan populasi dan langkanya lahan. Fenomena lain yang penting untuk memahami keruntuhan Maya adalah kekeringan yang terjadi berulang-ulang, yang dipelajari terutama oleh Mark Brenner, David Hodel, almarhum Edward D.F.E., dan rekan-rekan mereka di University of Florida, dan dibahas dalam buku yang belum lama terbit karya Richardson Gill. Inti-inti yang dibor dari lapisan-lapisan endapan di dasar sejumlah danau Maya menghasilkan banyak hasil pengukuran yang membuat kita bisa menyimpulkan tentang kekeringan dan perubahan lingkungan. Misalnya, gips, alias kalsium sulfat, mengendap dari larutan dalam danau menjadi endapan sewaktu air danau menjadi terlalu jenuh akibat penguapan ketika terjadi kekeringan. Air yang mengandung bentuk oksigen berat yang dikenal sebagai isotop oksigen 18 juga menjadi terkonsentrasi saat kekeringan, sementara air yang mengandung isotop oksigen 16 yang lebih ringan hilang menguap. Moluska dan krustasea yang hidup di dalam danau mengambil oksigen untuk membuat cangkang, yang terawetkan dalam endapan danau, menanti para ahli klimatologi untuk menganalisis isotop-isotop oksigen itu lama setelah hewan-hewan kecil tersebut mati. Perhitungan usia radiokarbon dari lapisan endapan mengidentifikasi perkiraan tahun ketika terjadi kondisi kekeringan atau curah hujan yang disimpulkan dari hasil pengukuran gips dan isotop oksigen itu. Inti endapan danau yang sama menyediakan informasi bagi para ahli palinologi mengenai penggundulan hutan, yang tampak sebagai berkurangnya serbuk sari dari pepohonan hutan diiringi meningkatnya serbuk sari rumput, dan juga erosi tanah, yang tampak sebagai endapan tanah liat tebal dan mineral dari tanah yang tergelontor. Berdasarkan penelitian terhadap lapisan-lapisan yang dicari usianya dengan radiokarbon dari inti-inti endapan danau, ahli klimatologi dan ahli paleoekologi menyimpulkan bahwa wilayah Maya relatif basah dari sekitar 5500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Periode berikutnya dari 475 sampai 250 sebelum Masehi, tepat sebelum bangkitnya peradaban Maya praklasik, bersifat kering. Kebangkitan praklasik mungkin terbantu oleh kembalinya kondisi basah setelah 250 sebelum Masehi. Namun kemudian terjadi kekeringan dari 125 Masehi sampai 250 Masehi yang dikaitkan dengan keruntuhan praklasik di El Mirador dan situs-situs lain. Keruntuhan itu diikuti oleh kembalinya kondisi basah dan dibangunnya kota-kota Maya klasik, disela sebentar oleh kekeringan pada sekitar 600 Masehi yang bersamaan dengan kemerosotan di Tikal dan beberapa situs lain.
Terakhir, pada sekitar 760 Masehi, dimulailah kekeringan terburuk dalam 7.000 tahun terakhir, berpuncak pada sekitar 800 Masehi, dan secara mencurigakan terkait dengan keruntuhan Maya klasik. Analisis cermat terhadap frekuensi kekeringan di wilayah Maya menunjukkan kecenderungan berulangnya kekeringan setiap sekitar 208 tahun sekali. Siklus kekeringan itu mungkin diakibatkan oleh variasi kecil radiasi matahari, barangkali diperparah di wilayah Maya akibat gradien curah hujan di ucatan ke arah selatan, lebih kering di utara, lebih basah di selatan. Kita mungkin menduga perubahan radiasi matahari itu tidak hanya mempengaruhi wilayah Maya melainkan juga seluruh dunia dengan tingkat berbeda-beda. Dan ternyata memang para ahli klimatologi telah menyadari bahwa sejumlah keruntuhan terkenal yang menimpa berbagai peradaban prasejarah yang terletak jauh dari wilayah Maya tampaknya berbarengan dengan puncak siklus-siklus kekeringan itu. Misalnya keruntuhan imperium pertama di dunia, Imperium Akkadia di Mesopotamia, pada sekitar 2170 sebelum Masehi, keruntuhan peradaban Moche IV di pesisir Peru pada sekitar 600 Masehi, dan keruntuhan peradaban Tiwanaku di Andes pada sekitar 1100 Masehi. Dalam hipotesis berbentuk paling naif bahwa kekeringan bersumbangsi terhadap penyebab keruntuhan Maya klasik, kita bisa bayangkan satu kekeringan tunggal pada sekitar 800 Masehi yang secara seragam melanda keseluruhan wilayah itu dan memicu keruntuhan semua pusat Maya secara bersamaan. Sebenarnya, seperti yang telah kita lihat, keruntuhan klasik menghantam pusat-pusat Maya pada waktu yang agak berbeda-beda selama periode 769-10 Masehi, namun tak menyentuh pusat-pusat lain. Fakta itu menjadikan banyak pakar Maya meragukan peran kekeringan. Namun seorang ahli klimatologi yang berhati-hati tidak akan menyatakan hipotesis kekeringan dalam bentuk terlampau disederhanakan yang mustahil itu. Variasi curah hujan beresolusi lebih tajam dari berbagai tahun bisa dihitung dari pita endapan tahunan yang terbawa air sungai ke dalam cekungan-cekungan samudra dekat pesisir. Dari situ lahir kesimpulan bahwa kekeringan besar, sekitar 800 Masehi sebenarnya memiliki 4 puncak. Yang pertama tidak begitu parah. 2 tahun kering pada sekitar 760 Masehi, kemudian 1 dasawarsa yang lebih kering lagi pada sekitar 810-820 Masehi, 3 tahun yang lebih kering pada sekitar 860 Masehi, dan 6 tahun yang lebih kering pada sekitar 910 Masehi. Yang menarik, Richardson Gill menyimpulkan bahwa dari pengukuran umur terkini terhadap monumen-monumen batu di berbagai pusat besar Maya, masa keruntuhan itu berbeda-beda di antara situs-situs yang dipelajari dan bisa digolongkan ke dalam 3 gugus, sekitar 810, 860, dan 910 Masehi, sejalan dengan masa terjadinya 3 kekeringan yang lebih parah. Tak akan mengejutkan sama sekali bila tingkat keparahan kekeringan dalam tahun berapapun bervariasi secara lokal, karenanya tak mengejutkan juga bila serangkaian kekeringan menyebabkan pusat-pusat Maya yang berbeda runtuh pada tahun yang berbeda-beda, sementara tak menyentuh pusat-pusat dengan pasokan air yang bisa diandalkan, semisal cenote, sumur, dan danau. Daerah yang paling dipengaruhi oleh keruntuhan Maya klasik adalah dataran rendah selatan, barangkali karena 2 alasan yang telah disebutkan. Daerah tersebut merupakan yang berpopulasi paling padat, dan mungkin juga yang memiliki masalah air paling parah sebab letaknya terlalu tinggi di atas muka air tanah, sehingga air tak bisa diperoleh dari cenote atau sumur bila hujan tak kunjung turun. Dataran rendah selatan kehilangan 99% lebih populasinya selama keruntuhan Maya klasik. Misalnya, populasi Peten Tengah pada puncak periode Maya klasik ditaksir antara 3 juta dan 14 juta orang, namun hanya ada sekitar 30.000 orang di sana ketika orang-orang Spanyol tiba. Sewaktu Cortes dan bala tentara Spanyolnya melewati Peten Tengah pada 1524 dan 1525, mereka nyaris kelaparan karena sedikit sekali mereka menjumpai desa tempat mereka bisa memperoleh jagung. Cortes lewat beberapa kilometer jauhnya dari reruntuhan kota-kota klasik Tikal dan Palenque. Namun dia tak mendengar atau melihat apapun karena kota-kota itu tertutupi rimba dan nyaris tak ada seorang pun yang hidup di dekat-dekat situ. Bagaimana bisa populasi sebesar jutaan orang seperti itu lenyap? Kita mengajukan pertanyaan yang sama kepada diri sendiri mengenai hilangnya populasi Anasazi, yang memang lebih kecil, di Ngarai Chaco pada bab 4. Melalui analogi dengan kasus-kasus Anasazi dan masyarakat-masyarakat Indian Pueblo sesudahnya selama kekeringan di Amerika Serikat Barat Daya, kita menyimpulkan bahwa sebagian orang dataran rendah selatan Maya bertahan dengan melarikan diri ke daerah-daerah di Ucatan Utara yang punya lebih banyak cenote atau sumur, di mana terjadi peningkatan populasi yang cepat pada sekitar waktu keruntuhan Maya. Namun sama sekali tak ada tanda berjuta-juta penghuni dataran rendah selatan itu yang masih hidup dan ditampung sebagai imigran di utara,
Seperti juga tak ada tanda ribuan pengungsi Anasazi yang diterima sebagai imigran di pueblo-pueblo yang selamat. Seperti juga di Amerika Serikat Barat Daya saat kekeringan, sebagian penurunan populasi Maya itu tentunya melibatkan kematian orang-orang akibat kelaparan atau kehausan, atau saling membunuh dalam perebutan sumber daya yang semakin langka. Bagian lain penurunan itu mungkin mencerminkan penurunan yang lebih lambat dalam hal laju kelahiran atau tingkat kematian anak selama berdasawarsa-dasawarsa. Dengan kata lain, depopulasi barangkali melibatkan laju kematian yang tinggi sekaligus laju kelahiran yang rendah. Di wilayah Maya seperti juga di tempat-tempat lain, masa lalu adalah pelajaran untuk masa kini. Sejak tibanya orang-orang Spanyol, populasi Peten tengah semakin menyusut menjadi sekitar 3.000 pada 1714 Masehi, sebagai akibat kematian karena penyakit dan berbagai sebab lain yang berkaitan dengan pendudukan Spanyol. Pada 1960-an, populasi Peten tengah telah naik kembali menjadi 25.000 saja, masih kurang daripada 1% dari puncaknya pada periode Maya klasik. Tapi setelahnya imigran mengalir ke Peten Tengah, meningkatkan populasinya menjadi sekitar 300.000 pada 1980-an, dan memulai era baru penggundulan hutan dan erosi. Kini, separuh Peten lagi-lagi gundul dan rusak secara ekologis. Seperempat hutan di seluruh Honduras dihancurkan antara 1964 dan 1989. Untuk merangkum keruntuhan Maya klasik, kita bisa coba mengidentifikasi 5 kepingan gagasan. Tapi saya mengakui bahwa para ahli arkeologi tentang Maya masih saling berdebat, sebagian karena kepingan gagasan yang berbeda-beda terbukti bervariasi arti pentingnya di bagian wilayah Maya yang berbeda-beda, karena penelitian arkeologi rinci baru tersedia untuk beberapa situs Maya saja. Dan karena masih ada pertanyaan mengapa sebagian besar jantung wilayah Maya tetap nyaris tak berpenghuni dan gagal pulih setelah keruntuhan dan setelah hutan-hutan bertumbuh kembali. Dengan peringatan-peringatan itu, tampaknya bagi saya salah satu faktor adalah pertumbuhan populasi yang tak tertanggung sumber daya yang tersedia. Dilema yang serupa dengan yang diperkirakan oleh Thomas Malthus pada 1798 dan terjadi di Rwanda, Haiti, dan tempat-tempat lain pada masa kini. Seperti yang dengan telak dinyatakan oleh ahli arkeologi David Webster, terlalu banyak petani yang menumbuhkan terlalu banyak tanaman pangan di terlalu banyak bagian bentang alam. Ketidakseimbangan populasi dan sumber daya itu diperparah oleh faktor kedua, efek penggundulan hutan dan erosi lereng bukit, yang menyebabkan berkurangnya jumlah lahan pertanian yang bisa digunakan ketika justru sebenarnya lebih banyak lahan pertanian yang dibutuhkan, dan barangkali diperburuk oleh kekeringan akibat manusia yang timbul karena penggundulan hutan, habisnya zat hara tanah dan masalah-masalah tanah lain, serta oleh usaha mencegah paku-pakuan merajalela di ladang-ladang. Faktor ketiga adalah pertarungan yang semakin marak, seiring semakin banyaknya orang yang bertarung memperebutkan sumber daya yang semakin sedikit. Peperangan Maya, yang memang sudah endemik, memuncak tepat sebelum keruntuhan terjadi. Hal itu tidak mengejutkan bila kita renungkan bahwa setidaknya 5 juta orang, barangkali bahkan lebih banyak lagi, bersesak-sesakan di daerah yang lebih kecil daripada negara bagian Colorado, 270.000 km persegi. Peperangan itu mungkin semakin mengurangi jumlah lahan yang tersedia untuk agrikultur, karena menciptakan tanah-tanah tak berpemilik di antara wilayah-wilayah kepangeranan yang tidak aman untuk digarap. Pukulan paling telak adalah faktor perubahan iklim. Kekeringan pada masa keruntuhan klasik bukanlah kekeringan pertama yang pernah dialami bangsa Maya, namun merupakan yang paling parah. Pada kekeringan-kekeringan sebelumnya, masih ada bagian-bagian yang belum dihuni di bentang alam Maya, dan orang-orang di satu tempat yang terserang kekeringan bisa menyelamatkan diri dengan pindah ke tempat lain. Namun ketika keruntuhan klasik terjadi, bentang alam Maya sudah penuh, tidak ada lahan berguna yang belum ditempati di sekitar mereka untuk memulai hidup baru, dan keseluruhan populasi tidak bisa ditampung di segelintir daerah yang masih memiliki persediaan air yang bisa diandalkan. Sebagai faktor kelima, kita harus bertanya mengapa para raja dan kaum bangsawan gagal menyadari dan memecahkan masalah-masalah yang sepertinya kentara dan membuat masyarakat mereka merosot. Perhatian mereka ternyata terpusat pada kepentingan jangka pendek berupa memperkaya diri sendiri, mengobarkan perang, mendirikan monumen, bersaing satu sama lain, dan mengambil makanan dari kaum tani untuk menyokong segala kegiatan itu. Seperti kebanyakan pemimpin dalam sejarah manusia, para raja dan kaum bangsawan Maya tidak menghiraukan masalah-masalah jangka panjang, sejauh yang mereka pahami. Kita akan kembali bahas tema ini di bab 14. Terakhir, meskipun kita masih punya beberapa masyarakat masa lalu lain untuk dikaji dalam buku ini sebelum kita mengalihkan perhatian ke dunia modern,
kita pastilah telah terkejut menyadari sejumlah kesamaan antara bangsa Maya dan masyarakat-masyarakat silam yang dibahas di bab 2 sampai bab 4. Seperti juga di Pulau Paskah, Mangareva, dan di antara orang-orang Anasazi, masalah-masalah lingkungan dan populasi Maya menyebabkan peningkatan peperangan dan kerusuhan sipil. Seperti di Pulau Paskah dan Ngarai Chaco, memuncaknya jumlah populasi Maya dengan cepat diikuti oleh keruntuhan politik dan sosial. Seperti perluasan agrikultur yang akhirnya terjadi dari dataran rendah pesisir ke daerah tinggi Pulau Paskah, dan dari dataran banjir Mimbres ke perbukitan, para penghuni Copan juga memperluas wilayah garapan mereka dari dataran banjir ke lereng perbukitan yang lebih rapuh, sehingga tersisa populasi yang lebih besar yang harus diberi makan sewaktu ledakan agrikultur di perbukitan berakhir. Seperti para datu Pulau Paskah yang mendirikan patung-patung yang semakin besar saja, dan akhirnya diberi mahkota berupa pukao, dan seperti kaum elit Anasazi yang memanjakan diri sendiri dengan kalung-kalung yang terbuat dari 2000 manik-manik pirus, raja-raja Maya berusaha saling mengalahkan dengan kuil-kuil yang semakin megah, dilapisi plester yang semakin tebal saja, mengingatkan akan konsumsi mencolok berlebih-lebihan oleh para CEO Amerika modern. Diamnya para datu Pulau Paskah dan Raja Maya di hadapan ancaman-ancaman besar yang nyata terhadap masyarakat mereka melengkapi daftar kesamaan menggelisahkan kita.